Hai guys, perkenalkan dengan aku Gisel Toisuta. Kali ini kita akan membahas tragedi Seoul Fair. Jadi tanpa kita menunggu, langsung saja kita mulai dengan ceritanya. Pada 16 April tahun 2014, tujuan feri dari Incheon menuju Pulau Jeju di Korea Selatan dengan penumpang sebanyak 476 penumpang, di mana sebagian besar penumpang merupakan siswa-siswi SMA dengan umur sekitar 16 tahun dan dari sekolah yang sama. Mereka menuju Pulau Jeju, di mana ketika kapal mereka mulai tenggelam pada satu sisi. Dan seperti yang kita semua tahu, saat sebuah kapal besar yang membawa 500 penumpang mulai tenggelam, tidak mungkin tidak ada orang ataupun negara yang menyadari akan hal ini. Dan dengan cepat, kapal-kapal terdekat dan bahkan negara-negara terdekat mulai mencoba memberikan bantuan. Coast Guard atau penjaga pantai atau angkatan laut milik Jepang menanyakan apakah Korea Selatan memerlukan bantuan karena mereka berada dekat dengan kejadian. Ada pula stasiun besar milik Angkatan Laut US yang berada dekat dengan lokasi kejadian. Dan mereka menawarkan diri untuk cepat-cepat menuju lokasi kejadian dengan pasukan bantuan untuk menolong para penumpang. Korea Selatan menolak semua permintaan bantuan yang diberikan. Mereka memberitahu media bahwa segalanya di bawah kendali mereka, di mana mereka melakukan operasional skala besar, bantuan dan sebagian dari penumpang sudah diselamatkan keluar dari kapal dan dibawa ke tempat yang aman. Korea Selatan meyakinkan kepada dunia bahwa mereka akan menyelamatkan para pelajar dan seluruh penumpang dengan cara apapun. Dan tidak mungkin pernyataan yang diberikan oleh media Korea itu merupakan kebohongan. Korea Selatan ini mengakibatkan matinya 250 pelajar, total lebih dari 300 jiwa. Di mana tragedi ini menyebabkan Presiden Korea Selatan mendapatkan dakwaan, Perdana Menteri mengundurkan diri, Coast Guard di Korea dibubarkan, para pejabat-pejabat tinggi ditangkap. Cerita atau konten yang kami pakai dan translate diambil dari salah satu YouTube channel milik Stephanie Su, dan dengan nama channelnya yaitu Rotten Mango. Bagi yang tidak mengenal Stephanie Su, dia adalah seorang YouTuber asal Amerika Serikat di mana memiliki konten menceritakan kasus-kasus kriminal dan berbagai macam cerita lainnya. Dari yang kami dengar dari Stephanie Su, sumber terpercaya dan jujur yang dapat mereka ambil untuk tragedi ini adalah salah satu media berita milik Korea bernama News Tepa. Jadi media ini merupakan media berita yang bekerja dan memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga para korban. Media ini atau News Tepa ini memiliki banyak sekali informasi mengenai tragedi yang dimana pada saat itu media-media lainnya memberikan kebohongan dan dia dalam tragedi ini. Tanpa mereka banyak bukti yang bisa saja menghilang dan tidak digunakan atau diberitakan. Ini bukan hanya tragedi biasa tetapi sebuah tragedi yang dimana negara mencoba menutupi kasus ini dan bukti-bukti yang ada. Para orang tua dari siswa-siswi Tahwan High School ini dibombardirkan dengan pesan, telepon, voice note, dan foto-foto dan video-video yang berisi kata-kata terakhir mereka untuk para orang tua. Di mana mereka mengucapkan seperti, "Aku mencintaimu ayah dan ibu dan maafkan aku," atau "Aku akan merindukanmu ayah dan ibu." Tentu saja pesan-pesan ini membuat bingung para orang tua, yang dimana mereka berpikir anak-anak mereka yang seharusnya sedang berada di Pulau Jeju bersenang-senang dalam trip sekolah mereka. Para orang tua yang mendapatkan pesan-pesan seperti itu pun merasa khawatir, tetapi mereka diberitahukan oleh anak-anak mereka bahwa ya kapal memang akan tenggelam, tetapi para penyelamat sedang menuju ke sini dan kami yakin kami akan diselamatkan. Banyak orang tua murid pun mengatakan, "Oke, tetaplah bersama-sama, jangan sendirian dan lakukan apa yang diberitahukan oleh mereka. Semuanya akan baik-baik saja kalau kalian mengikuti arahan yang diberikan oleh kru kapal." Perkataan mereka ini menghantui para orang tua rasa bersalah yang luar biasa dan menyesal yang harus mereka bawa seumur hidup mereka. Sebab banyak murid yang meninggal dikarenakan mendengarkan apa yang diperintahkan. Karena mendengarkan apa yang diperintahkan oleh sang kapten, banyak murid yang memilih tinggal atau tetap di tempat seperti yang diperintahkan oleh sang kapten di dalam kapal. Tenggelamnya feri terjadi pada 16 April 2014, tetapi cerita ini dimulai sehari sebelumnya pada 15 April 2014. Jadi pada 15 April, para murid dari sekolah Tanwa melakukan trip tahunan yang selalu mereka lakukan. Trip ini seperti kebiasaan mereka atau kebiasaan sekolah mereka.
Oleh sebab itu, tentu saja para murid sangat bersemangat dan excited untuk melakukan trip ini. Saking semangatnya, hal-hal yang menjadi halangan seperti menunggu berjam-jam untuk bisa naik ke dalam ferry tidak menjadi suatu hal yang mengganggu mereka. Mereka menaiki ferry dari Incheon menuju ke Pulau Jeju yang berada jauh di bawah pantai kiri Korea Selatan. Bagi yang tidak tahu, Pulau Jeju merupakan pulau yang begitu indah. Pulau Jeju bagaikan Bali dan Hawaii di Korea. Mereka memiliki banyak destinasi yang bagus dan atraksi yang luar biasa. Jadi tentu saja hal itu membuat para murid bersemangat. Perjalanan ini sejauh 300 mil menggunakan ferry dan membutuhkan 14 jam untuk sampai di Pulau Jeju. Perjalanan yang jauh dan memakan waktu yang lama, tetapi dikarenakan mereka hanya berlayar ke bawah pantai Korea Selatan dan tidak menjauh dari peredaran darat, para murid masih bisa mendapatkan sinyal. Dan dikarenakan hal itu, mereka dapat menghubungi keluarga mereka, dan dari handphone mereka lah kita dapat mendokumentasikan beberapa momen-momen terakhir mereka di kapal. Terdapat 476 orang yang mengikuti pelayaran ini, termasuk kru di mana terdapat 325 murid, 14 guru, 29 kru, dan sekitar 100 penumpang lainnya. Mereka menaik ferry pada 9 malam, tetapi mereka seharusnya naik 2 jam sebelumnya. Tetapi dikarenakan kabut, mereka memundurkan jam pelayaran. Seperti yang sudah dikatakan, terdapat 100 penumpang lainnya, yang dimana penumpang-penumpang itu adalah supir-supir truk atau pembawa muatan. Kapal atau ferry ini lebih dikenal sebagai kapal muatan dengan penumpang sebagai tambahan, di mana ferry ini berisi truk-truk dan muatan yang banyak. Kapal ini lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan truk dan muatan-muatan ini. Jadi pada jam 9 malam mereka sudah melakukan perjalanan atau pelayaran mereka, dan dimana kegiatan yang seperti biasa dilakukan orang-orang pada biasanya di kapal, yaitu mereka makan dan mereka tidur. Dan seharusnya kapal ini atau ferry ini sudah sampai di tujuan pada jam 11 pagi. Lalu pada jam setengah 9 pagi, dua kru yang sedang melakukan tugas mereka memutuskan untuk mengemudi kapal mereka secara manual dan memutar kapal sebanyak 15 derajat ke arah kiri. Sebuah fakta yang diketahui oleh semua kru kapal bahwa mereka tidak boleh memutar kapal lebih dari 5 derajat ke arah manapun, disebabkan karena muatan yang berlebihan dan tidak dipasang atau diikat ke dalam kapal. Jadi saat mereka memutar kapal sebanyak 15 derajat, yang dimana hanya diperbolehkan 5 derajat, membuat 200 kendaraan di kapal muatan itu, dan semua kendaraan terpental ke arah kiri dikarenakan tidak ada satupun yang diikat ke bawah atau ke kapal. Side note, diberitakan kalau kapal ferry Seoul ini miring ke arah kiri sebanyak 30 derajat. Bukan hanya itu saja yang menjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan kapal ferry tersebut tenggelam. Terdapat banyak sekali kesalahan teknis ataupun bagian kapal yang rusak yang tidak diperbaiki ataupun dilihat atau dirawat oleh para kru-kru dari kapal Seoul tersebut. Jadi dengan kapal yang miring dan mesin kapal yang tiba-tiba mati, sang kapten kapal yang sedang beristirahat pun berlari dan mengecek apa yang sedang terjadi. Dan pada jam 8.52, hanya 2 menit setelah kapal mulai miring ke arah kiri sebanyak 30 derajat, dengan miringnya kapal, para kru Seoul Ferry menelpon begitu banyak orang untuk meminta bantuan. Tetapi sistem komunikasi mereka begitu buruk sehingga mereka tidak tahu siapa yang harus mereka telepon untuk meminta bantuan. Di saat para kru berhasil menelpon pihak berwenang menyuruh para kru untuk mencoba memberitahukan para penumpang untuk segera mengevakuasi diri mereka dan juga memasang pelampung pada diri mereka. Tetapi yang dilakukan para kru tersebut, mereka berbohong kalau mereka sudah melakukan hal itu, walaupun sebaliknya mereka tidak melakukan sama sekali. Dan kapal sudah mulai miring atau tenggelam, terdengar suara atau pengumuman atau perintah yang diberitakan atau diberikan oleh para kru dan juga kapten kapal untuk menyuruh seluruh penumpang untuk tetap di tempat dan tidak bergerak sedikit pun dari tempat mereka. Tim penyelamat datang menggunakan kapal dan menyelamatkan para penumpang. Dan untuk informasi, para penumpang yang saya sebut saat ini adalah para kru dan kapten kapal. Sang kapten kapal dan para kru meninggalkan kapal begitu saja dan membiarkan para penumpang yang disuruh oleh mereka untuk tetap diam di tempat tidak dapat keluar untuk menyelamatkan atau melakukan evakuasi. Dan untuk lebih gilanya lagi, sang kapten setelah melakukan evakuasi atau melarikan diri dari kapal, dia tidak memberitahukan jati dirinya terhadap para penyelamat yang sudah melakukan evakuasi terhadap mereka. Dia tidak memberitahukan informasi apapun, dia tidak memberitahukan seberapa banyak penumpang yang masih berada dalam kapal, dan dia juga tidak memberitahukan bahwa mereka sudah menyuruh para penumpang untuk tetap di dek mereka masing-masing.
Kita bisa dapat atau mendapatkan video-video momen-momen terakhir dari para murid-murid yang mereka berhasil menangkap momen-momen tersebut, dan kita bisa mendapatkan atau menemukan video-video yang direkam oleh para murid atau korban yang disebarkan oleh orang tua korban. Pada di saat yang bersamaan di mana kapal sedang tenggelam dan para murid-murid dan penumpang lainnya masih dalam kapal, para media-media berita memberitakan bahwa semua penumpang sail ferry telah diselamatkan. Para orang tua murid yang mendengar berita tersebut pun menjadi tenang dan tidak lagi khawatir. Tetapi semuanya itu pun mulai dilakukan setelah para orang tua tidak dapat menghubungi anak-anak mereka, dan saat mereka mencoba melihat lagi dan mengasih banyak-banyak berita yang tersebar, semua isi dan pernyataan berita tersebut terus-menerus mengulang atau terus-menerus, di mana jumlah korban yang awalnya 200, tetapi pada pemberitaan berikutnya mulai disebut 120 penumpang selamat, dan masih lagi begitu banyak berita yang menunjukkan bahwa mereka berbohong atau tidak menyatakan data yang sebenarnya. Dikarenakan pemberitaan yang tidak baik dan benar membuat frustasi para orang tua, dan mereka pun memutuskan melakukan perjalanan dari Incheon ke Pulau Qingdao yang dekat dengan tenggelamnya kapal. Sesampainya mereka, para orang tua di dekat atau lokasi kejadian tenggelamnya kapal, tidak menunjukkan ataupun adanya orang-orang atau tim penyelamat yang dikirim oleh pemerintah. Helikopter penjaga pantai datang menuju ke lokasi dan menyelamatkan 6 orang penumpang dengan menggunakan helikopter. Dan para penumpang yang ditemukan atau terlihat berada di kapal ini jelas dilihat mereka dan dapat dilihat dan dapat diselamatkan. Salah satu nelayan berhasil menyelamatkan 25 orang. Penyelamatan ini bisa saja sukses jika pemerintahan Korea Selatan mengizinkan angkatan laut milik US untuk membantu mereka dalam menyelamatkan para penumpang. Pagi hari adalah saat dimana kapal mulai tenggelam, dan pada jam 10 malam dilaporkan para penjaga pantai atau para tim penyelamat ini masih tidak melakukan apapun. Dengan keadaan air yang tenang, mereka tidak melakukan upaya sedikit pun. Jadi setelah 14 jam kemudian, kapal Solo ini masih saja aktif tenggelam dengan bagian bawah kapal sudah berada di atas air. Waktu berlalu, hari pun juga berlalu. Tidak ada satupun aksi yang dilakukan oleh pemerintahan Korea. Para orang tua yang melihat kapal dengan perlahan dan cepat secara bersamaan tenggelam secara langsung membuat hati mereka hancur karena tidak dapat berbuat apapun untuk menolong anak-anak mereka. Bahkan mereka pernah atau sudah mencoba mendekati kapal dengan menggunakan perahu di sekitar mereka, tetapi setelah mendekati kapal tersebut mereka tidak bisa melakukan apapun. Korban yang selamat dari tragedi ini berjumlah 172 penumpang, dengan korban sebanyak 304 penumpang beserta kru atau awak kapal yang memilih tinggal dan menyelamatkan para penumpang. Masih banyak kisah dan kejadian dari tragedi yang terjadi ini. Banyak kebohongan, ketidakpedulian, rasa bersalah, dan trauma yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat Korea Selatan hingga saat ini. Tragedi ini masih membekas di hati masyarakat Korea, khususnya saat musim semi tiba. Disitulah air mata dan rasa rindu kembali. Sekian dari tragedi sail ferry ini. Jika kalian menginginkan cerita yang lebih detail, kalian dapat mengunjungi channel milik Stephanie Su.